Pertama, kalau Islam itu kalau dari sisi ajaran ya, tidak ada perintah, bahkan tidak ada yang namanya kebiasaan. Kan beda kebiasaan dengan perintah. Kebiasaan saja tidak ada, apalagi perintah pada zaman Nabi bahwa tahun baru itu harus diramaikan. Bahkan juga tidak ada perintah khusus tentang tahun baru Islam, juga tidak ada. Tahun baru Islam saja tidak ada, apalagi tahun baru Masehi. Seperti itu. Tetapi bukan berarti merayakan tahun baru tidak boleh, apalagi tidak boleh merayakan tahun baru Islam. Jadi sebenarnya yang tidak boleh itu, yang menjadi masalah itu ketika merayakan tahun baru, satu itu seolah-olah wajib, itu salah. Yang kedua, lihat dampaknya, lihat isinya. Contoh, isinya dulu. Dalam merayakan tahun baru itu kira-kira apa yang dilakukan? Maaf, kalau bakar-bakar mercon, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka itu menjadi tidak boleh. Tidak bolehnya bukan tahun barunya, tetapi itu sesuatu yang mubazir. Jadi sebenarnya yang tidak boleh itu mubazirnya. Cuman kadang-kadang pemerintah kota itu menyelenggarakan pakai uang APBD. Kalau pertanyaan hukumnya ke situ, itu kan uang negara. Sudah diputuskan DPR. Kalau DPR ketok palu boleh, itu kan duit rakyat, bukan duit pribadi. Malah kadang mercon itu kan bukan duit negara juga. Di tempat lain malah banyak sumbangan kan, duit orang juga kan itu. Jadi sebenarnya itu pada mubazir tidaknya. Boleh aja merayakan tahun baru dengan catatan itu jangan seolah-olah wajib. Yang kedua, kontennya juga jangan mubazir. Nah, selain jangan ada yang mubazir, juga isinya. Apa yang kita baca? Kalau tahun baru sambil minuman keras, kalau tahun baru sambil pesta seks, seperti yang sering kita dengar selama ini kan, berarti itu sebenarnya tidak boleh. Tahun barunya itu, ya sebenarnya bukan tahun barunya, tetapi isinya itu. Kemudian dampaknya bagaimana? Kalau gara-gara ikut tahun baru kemudian suami istri malah berantakan, ya suami tak boleh oleh istri, khawatir ini, curiga dan mencurigai, itu tidak boleh. Jadi sebenarnya yang tidak boleh itu bukan pada perayaannya, yang tidak boleh itu pada memaksakan kehendak, itu satu. Yang kedua, pada materi tahun baru itu apa saja. Kemudian yang ketiga, ada dampak apa tidak. Tapi kalau tahun baru misalnya diadakan biasa-biasa saja beserta keluarga, liburan, ya santai. Kan banyak juga yang tahun baru nginap di pantai. Menurut saya rileks, tidak apa-apa lah. Di depan masjid raya itu kan banyak tidur malam-malam, ya di lapangan nggak apa-apa sambil makan ayam penyet. Hitung-hitung menghidupi juga orang pedagang kaki lima kan, tidak masalah. Tetapi memang yang perlu diwaspadai, satu, untuk anak yang melaksanakan tahun baru, anak-anak sekolah itu kan banyak yang pesta seks dan pesta narkoba, itu satu. Yang kedua, perlu juga diawasi mereka yang jablay. Nah ini masalahnya, ini kan itu suami istri yang tidak ada suaminya ada di kampung merayakan itu, terpengaruh kawan dan segala macam, pergi ke diskotik, itu baru tidak boleh. Yang perlu diwaspadai lagi sebenarnya posisi tahun barunya di mana. Kalau misalnya tempat diskotik, menurut saya dari sisi hukum agama ya, itu jelas tidak boleh. Kebetulan kan sekarang sudah ada edaran dari Kapolri itu kan, tidak boleh mengadakan tahun baru, pesta, kerumunan segala macam. Kebetulan. Oleh karena itu kita berterima kasih.